Ronald belum kelihatan. Iya, Ronald belum kelihatan, Ronald. Sebentar saya tak bukai. Oh, sudah lengkap ini, Vidya? Satu orang lagi, Pak. Satu orang lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, kayaknya lagi gangguan jaringan, Pak. Oh, gangguan jaringan. Kalau gangguan jaringan, kita mulai saja, nggak apa-apa ya? Ya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Sudah saya backup, Pak. Oke. Sudah saya cek orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya tadi sudah ngirim ke Ronald, kalau nggak salah, file distilasi 2, 3, dan 4. Ya. Silakan Ronald di-share ke teman-teman, tapi ini saya buka dulu ya. Ya, Pak, sudah saya share, Pak. Sudah share ya. Yang distilasi 2 sudah saya jelaskan kemarin ya, walaupun terputus-putus. Nggak apa-apa. Nanti dibaca lagi yang distilasi 2, sekarang saya akan masuk ke distilasi 3. Di pembicaraan kita tentang distilasi ini, itu yang bagian paling penting itu adalah yang ini, yang distilasi 3 ini, yang distilasi dengan reflux atau distilasi fraksionasi atau rektifikasi. Ini yang menjadi bagian terpenting dari pembicaraan tentang distilasi. Kalau yang distilasi batch, equilibrium, flash, dan sebagainya, itu biasanya di skala kecil, tetapi yang ini, yang distilasi dengan reflux, atau fraksinasi, atau rektifikasi, ini yang biasanya diterapkan pada skala pabrik yang besar itu ya. Jadi misalnya di pabrik pupuk, pabrik alkohol, hampir semua pabrik yang mempunyai alat distilasi itu menerapkan prinsip distilasi fraksinasi. Distilasi fraksinasi atau rektifikasi merupakan gabungan dari distilasi flash yang disusun secara seri. Jadi kelihatannya yang disebut dengan tray itu adalah distilasi flash, tetapi disusun secara seri, secara vertikal begitu ya. Cairan pada suatu stage atau pada satu tray akan mengalir turun menuju ke stage di bawahnya. Sedangkan uapnya, vapornya, itu akan mengalir ke atas menuju stage di atasnya. Demikian berlaku untuk masing-masing stage. Pada setiap stage, aliran uap V dan aliran cairan L berkontak dan bercampur atau bertumbuhan, lalu keduanya meninggalkan stage pada keadaan seimbang. Jadi di situ di bagian masing-masing stage itu setelah berkontak antara cairan dengan uapnya,
itu masing-masing akan yang uap naik, yang cairan turun, itu pada keadaan kesetimbangannya. Di situ yang dimaksud dengan saras timbang tadi seperti itu. Ini secara skematis, itu gambarnya seperti ini. Skematis gambarnya seperti ini. Ada kolom, biasanya vertikal, silinder vertikal ya biasanya. Kemudian dilengkapi dengan tray, dengan stage atau tray. Jadi yang dimaksud tray itu adalah ini, semacam sarangan gitu ya, sarangan. Kalau orang dulu menanak nasi itu ada di dandang ya, ada dandang, ada sarangan-sarangannya. Nah, sarangannya ini banyak kalau di distilasi ini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sarangan ini itu bisa berupa namanya shift tray kalau di sini ya. Shift tray maksudnya ya seperti sarangannya kita dandang untuk menanak nasi itu. Jadi ada lingkaran dari logam biasanya, kemudian ada lubang-lubangnya. Jadi ada lubang-lubangnya. Nah, tetapi di sini ada tambahan semacam baffle atau pembatas. Di sini ada pembatas. Harapannya nanti yang cairan ini itu masuknya di daerah yang kiri ini, kemudian turun atau di sini ada melewati celah, setelah itu akan turun melalui bagian kanan. Ya. Jadi ada baffle lagi di sini masuk kanan, turun ke kiri lagi dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, yang bagian lubang-lubang dari shift tray tadi itu adalah bagian untuk lewatnya uap. Ya, uap yang dari bawah ini itu akan masuk ke lubang-lubang, bertemu dengan cairan-cairan yang mengalir tadi, sehingga diharapkan yang lebih volatil itu akan terikut naik ke atas, uapnya yang lebih murni, sedangkan yang kurang volatil itu terikut pada cairan yang turun ke bawah, masing-masing stage atau tray tadi. Nah, itu biasanya feed itu masuknya di tengah-tengah atau mungkin di satu, bisa dipilih sebetulnya itu, di satu tray tertentu. Kalau di gambar ini misalnya di tray ke-2 misalnya, atau ke-1 dari bawah, misalnya seperti ini. Feednya masuk ke sini, nah, feed ini mengisi pada tray ini, tray bawah ini, kemudian turun ke bawah. Jadi kalau pada waktu awal, sebelum ada pemanasan, atau pokoknya operasi awal, itu biasanya feed ini dalam keadaan dingin. Jadi pada keadaan dingin itu mengisi tray yang ada di bagian feed ini, namanya feed tray, feed stage, ya, maksudnya sini. Kemudian turun ke bawah. Turun ke bawah karena belum ada pemanasan, maka turun terus sampai ke reboiler. Di reboiler ini dilakukan pemanasan. Biasanya menggunakan steam pemanasnya, sehingga di sini akan menguap. Sebagian dari cairan menguap, vapornya itu masuk ke dalam kolom, menembus lubang-lubang tray tadi, shift tray tadi, naik ke atas dan seterusnya. Jadi di sini tuh kalau awal itu dingin, itu belum ada vapornya, itu langsung turun semua ke bawah, dipanaskan di reboiler, uapnya naik ke atas, baru bertemu dengan cairan yang dari feed tadi, mengangkut atau menguapkan bahan-bahan atau campuran yang lebih volatil ke atas. Jadi biasanya yang ini belum terisi dulu kalau awal-awal ya. Jadi ini sudah masuk ke atas, tetapi mungkin di atas ini itu kondisinya lebih dingin daripada di bawah. Jadi pada waktu ini agak lebih dingin, maka dia akan turun lagi menjadi cairan. Dan seterusnya, kalau sudah
sudah steady state, sudah mantap atau stabil, maka proses ini akan berlangsung secara kontinu. Maksudnya begini, dari feed itu ke bawah, dipanaskan menjadi campuran uap dan cair, yang uap akan naik ke atas ke kolom distilasi, terus naik lagi, bertemu dengan cairan dari feed, tapi berhasil lolos, seterusnya, sampai di bagian paling atas, itu dimasukkan ke kondenser. Jadi yang lolos dari tray paling atas itu mempunyai konsentrasi paling tinggi, itu dimasukkan ke kondenser untuk diembunkan, dicairkan, setelah itu masuk ke separator. Nah, di separator ini kemudian sebagian dikembalikan sebagai reflux namanya, sebagian diambil sebagai destilat atau produk. Ya, produknya di destilat ini. Contohnya tadi misalnya alkohol, itu awalnya pada waktu masuk, konsentrasi alkoholnya ada hanya 15% misalnya. Setelah diproses ini, maka mungkin yang di atas ini, yang berhasil mencapai atas, itu bisa mencapai 85% misalnya. Jadi yang keluar di sini nanti yang menjadi produk itu 85%, yang masuk lagi ke reflux, di reflux itu juga 85% konsentrasinya, karena dari satu sumber yang sama. Harapannya dengan reflux ini, itu akan meningkatkan konsentrasi yang berhasil mencapai kolom tertinggi. Ya. Jadi fungsi reflux ini sebetulnya supaya konsentrasi produk nanti yang paling atas itu menjadi lebih tinggi. Tentu saja yang paling bawah itu mempunyai konsentrasi paling rendah nanti. Jadi begini, misalnya yang masuk dari reboiler, vapornya ini konsentrasinya hanya, tadi awalnya di feed itu adalah 15, tapi setelah menjadi vapor itu menjadi 25 misalnya ya, vapornya ini 25% alkohol. Begitu ketemu dengan yang dari feed, maka dia akan ketemu dengan yang volatil, alkohol yang volatil, sehingga naik lagi di atasnya menjadi 35% misalnya. Ketemu lagi dengan yang di sini, itu naik lagi menjadi 50% misalnya. Terus ketemu dengan reflux yang hasilnya tadi 80%, maka yang di atas lagi akan menjadi lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya. Jadi kalau diurut dari konsentrasinya, yang paling atas adalah konsentrasi paling tinggi, yang paling bawah di reboiler ini yang paling rendah. Jadi kalau dari pengalaman, misalnya pakai alat yang punya kita di pilot plant, feed-nya 15%, itu produknya itu bisa 80%, bottom produknya atau residunya ya, itu bisa hanya 5 atau 3% kandungan alkoholnya. Jadi sesuai dengan tujuan daripada destilasi itu adalah meningkatkan konsentrasi dari zat terlarutnya, maka dengan alat destilasi fraksinasi ini itu akan lebih mudah. Ya. Jadi ada feed, ada bottom product atau residu biasanya, kemudian ada destilat dan ada reflux di sini. Kemudian, ini penjelasannya ada di bawahnya, nggak usah saya jelaskan. Kemudian perhitungan jumlah stage teoritis dengan metode McKibb-Dill. Jadi ini yang menjadi inti pembicaraan kita di distilasi. Jadi yang menjadi intinya adalah menghitung jumlah stage teoritis dengan metode McKibb-Dill. Sebetulnya ada dua metode untuk menghitung jumlah stage teoritis itu, yaitu metode McKibb-Dill dan metode Ponchon-Safarid namanya. Kalau metode McKibb-Dill itu didasarkan pada
neraca massa total dan neraca massa komponen. Sedangkan kalau yang metode Ponchon-Safarid itu didasarkan pada entalpi dari campuran. Ya. Jadi kalau yang entalpinya tinggi, maka dia dianggap mempunyai konsentrasi yang tinggi juga, gitu. Nanti saudara lihat di buku Jean Koplis, itu di bawahnya penjelasan tentang metode McKeepill, itu ada juga yang memakai metode Ponchon-Safarid. Tapi yang kita bicarakan di sini hanya yang McKeepill saja. Metode McKeepill adalah salah satu metode untuk menghitung jumlah stage atau tray teoritis dalam suatu proses distilasi fraksinasi yang menggunakan cara matematis grafis yang didasarkan pada persamaan neraca massa. Jadi persamaan neraca massa yang digunakan. Pada perhitungan ini diasumsikan alirannya adalah equimolar overflow, baik pada bagian inlet, feed, ke tray teratas atau top tray, maupun dari inlet atau feed ke tray terbawah atau bottom tray. Jadi ini asumsinya selalu alirannya adalah equimolar overflow. Artinya molar ke atas dengan molar ke bawah, kecepatan alir molar ke atas dan ke bawah itu dianggap sama. Nah, ini untuk satu bagian, jadi kita ambil di bagian satu bagian tray ya, satu bagian stage ini, stage ke N misalnya, ini, maka neraca massa totalnya adalah Vn plus 1 plus Ln min 1 sama dengan Vn plus Ln. Jadi yang neraca massa masuknya, yang vapor adalah yang ke atas ini, jadi besarnya adalah Vn plus 1, ditambah yang ke bawah ini, yang Ln min 1, jadi Ln min 1, di vapor dan cairan yang masuk, itu ini dan ini, kemudian yang keluar itu adalah Vn dan Ln. Jadi yang kita buat perhitungan adalah yang di stage ke N ini. Neraca massa komponennya itu adalah Vn plus 1 dikalikan Yn plus 1, ditambah Ln min 1 dikalikan Xn min 1, sama dengan Vn dikalikan Yn, ditambah Ln dikalikan Xn. Ini adalah perhitungan untuk neraca massanya seperti ini. Komposisi Xn dan Yn berada pada kesetimbangan dan pada suhu pada Tn adalah pada Tn adalah Tn. Pada keadaan ini perbedaan panas sensibel pada keempat aliran adalah kecil dan dapat dianggap dan dapat diabaikan. Ya. Harga panas laten pada aliran V plus 1 dan Vn yang penting, dan harganya hampir sama untuk semua aliran. Dengan demikian, maka harga Vn plus 1 sama dengan Vn, dan Ln plus 1 sama dengan Ln. Artinya prosesnya adalah konstan molar overflow pada seluruh bagian kolom atau tower. Ya, ini dengan anggapan antara kecepatan ke atas dan ke bawah itu adalah ya si Vn sama dengan Vn plus 1, Ln sama dengan Ln plus 1, dan sebagainya, itu adalah konstan molar overflow. Nah, untuk mendapatkan untuk perhitungan jumlah state teoritis, itu yang diperlukan adalah membuat garis-garis operasi pada garis kesetimbangan. Ya. Jadi ini yang penting ini.
Untuk menghitung jumlah state teorisis, itu kita membuat garis operasi pada bagian enriching, pada bagian stripping, dan pada bagian fit. Ya, jadi pada kolom tadi bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dari fit, itu kita sebut sebagai bagian enriching, sedangkan bagian bawah dari fit itu kita sebut sebagai bagian stripping. Ini bagian pengayaan, ini bagian penyerapan. Ya, stripping itu penyerapan. Gambarnya seperti ini. Fit ada stripping section dan enriching section dan stripping section. Kalau kita membuat neraca massa pada seluruh bagian tadi, maka kalau ini ya keseluruhan, ini, maka neraca massa totalnya adalah F sama dengan D plus W. Feed sama dengan destilat ditambah bottom product. Atau waste ya, W itu waste, atau bottom product. Kemudian neraca massa komponennya, itu F dikalikan XF sama dengan D dikalikan XD plus W dikalikan XW. Ini neraca massa total dan neraca massa komponen pada seluruh bagian atau pada seluruh tower ya, overall ya, overall. Kemudian pada bagian enriching itu kita pisahkan sistemnya, kita batasi sistemnya pada bagian enriching. Ya, jadi kita ambil yang di sini saja, di atasnya fit, ya, kita sebut sebagai bagian enriching tadi. Nah, neraca massa pada bagian enriching itu seperti ini. Neraca massa totalnya adalah Vn plus 1 sama dengan Ln plus D. Jadi yang naik ini Vn plus 1 sama dengan Ln, yang bawah ini ditambah D. Yang atas yang masuk sama dengan yang keluar. Masuknya adalah Vn plus 1, keluarannya adalah Ln dan D. Neraca massa komponennya adalah Vn plus 1 dikalikan Yn plus 1 sama dengan Ln dikalikan Xn ditambah D dikalikan XD. Nah, ini. Kalau ini Vn-nya saya pindahkan ke kanan, menjadi Yn plus 1 sama dengan Ln dikalikan Xn dibagi Vn plus 1. Jadi Vn plus 1-nya itu kita pindahkan ke kanan semua. Plus D dikalikan XD dibagi Vn plus 1. Nah, inilah yang disebut sebagai garis operasi pada bagian enriching. Tetapi ini agak sulit untuk mengukur atau mendapatkan angka-angka yang bisa diukur, itu agak sulit. Kalau Ln itu kan berada di dalam kolom ya, jadi rate atau kecepatan alir yang ada di dalam kolom Ln ini itu sulit kita dapatkan. Xn juga demikian, sulit kita dapatkan. Apa dibolongi, kemudian diambil sampel, diperiksa berapa konsentrasinya, itu sulit kita dapatkan. Kemudian Vn plus 1 juga demikian, Vn plus 1 ini yang ke atas ini berada di dalam kolom, ini sulit kita dapatkan. Kalau D dan XD gampang, karena ini keluaran dari kolom, dari destilat, itu kita tampung, kecepatan alirnya bisa kita ukur, kemudian konsentrasinya bisa kita ukur, yang di XD dan D ini. Tetapi tadi yang Ln, Xn, dan Vn plus 1 sulit kita ukur. Maka yang bisa kita ukur adalah ini. Bila Ln per D sama dengan R, jadi kalau yang
ini masuk ini, L ini kan sama dengan yang LN ini ya. L sama dengan LN. Kalau L-nya ini ada rotameternya, ada flow meternya, itu bisa kita ukur, D-nya bisa kita ukur. Jadi kalau kita dapatkan LN per D itu kita sebut sebagai reflux ratio, itu kita masukkan, maka gabungan persamaan 1145 dan persamaan 1147 menjadi, jadi ini dengan ini kalau digabung akan menjadi ini. Itu YN plus 1 sama dengan R dibagi R plus 1 dikalikan XN plus XD per R plus 1. Nah, ini yang mudah didapatkan datanya. R mudah didapatkan karena D bisa diukur, L bisa diukur. Sehingga R ini bisa dimasukkan, maka persamaannya mudah didapat. Ya. Jadi seperti persamaan Y sama dengan A dikalikan X plus B. XD bisa diukur, dengan R tadi bisa diukur, sehingga ini harganya tertentu, bisa diukur. Ya. XD per R plus 1, ini adalah intercept-nya, sedangkan R per R plus 1, ini adalah slope-nya, slope dari garis operasi ini. Nah, ini yang gampang nanti kita dapatkan. Jadi kalau digambarkan dari garis kesetimbangan, itu seperti ini, di kanan ini. Jadi dari XD, itu kita tarik ke atas, mengenai garis diagonal dari kurva kesetimbangan, ini kemudian slope-nya, jadi R per R plus 1 ini, kita arkus tangan, ya, kita cari arah atau sudut kemiringannya di arkus tangan, itu akan didapat seperti ini. Slope-nya ini kan, slope ini L per Vn plus 1. Jadi slope yang ini, Ln per Vn plus 1 ini sama dengan R per R plus 1 ini. Slope-nya ini. Jadi hanya dengan mendapatkan harga R, kemudian kita masukkan harga slope-nya, jadi slope-nya sama dengan R per R plus 1, maka garis operasi pada bagian enriching ini bisa digambar atau didapatkan. Jadi dari XD, tahu kemiringannya itu sudut dari garis itu berapa, tarik ke kiri, itu merupakan garis operasi pada bagian enriching. Atau juga bisa dengan intercept-nya. Jadi kalau XD tahu, dibagi dengan R plus 1, ini didapatkan, maka bisa didapat garis operasi pada bagian enriching. Caranya adalah, intercept-nya adalah ini, dari 0 sampai berapa, jadi harga XD per R plus 1 itu adalah perpotongan antara garis ini dengan sumbu Y. Ya, sumbu Y. Jadi kalau kita dapatkan XD per R plus 1 di sini misalnya, maka tinggal ini ditarik ke XW ini, yang di atas ini. Ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Ya, belum. Saya teruskan. Jadi yang pertama, langkah untuk menghitung state theoritis adalah mencari garis operasi pada bagian enriching dulu. Caranya dengan mengetahui L dan D, dimasukkan ke persamaan, maka slope-nya didapat atau intercept-nya didapat, langsung bisa digambar. Yang kedua, oh ya sih, R sama dengan Ln per D atau L per D disebut sebagai reflux ratio. Jadi R per R per 1 sama dengan Ln per Vn per 1 itu adalah slope garis operasi pada bagian enriching. Sedangkan XD per R plus 1 sama dengan D
kalikan XD per VN plus 1 itu adalah intercept garis operasi pada bagian engine. Nah, tadi sudah kita dapatkan garis operasi pada bagian engine. Jadi garis ini itu adalah garis operasi pada bagian engine. Berikutnya kita cari garis operasi pada bagian stripping. Nah, ini. Bagian stripping tadi adalah bagian kolom yang berada di bawahnya feed. Nah, ini feednya, di bawahnya ini kita sebut sebagai garis bagian stripping. Ya, bagian stripping. Ini batasannya stripping. Nah, persamaan neraca masanya itu untuk neraca massa totalnya itu ini yang ke atas ini adalah VM plus 1, jadi VM plus 1, nah ini sama dengan LM yang masuk ke bawah, ya, LM dikurangi W. Ya. Jadi, atau LM sama dengan VM plus 1 ditambah W. Ya. Masuk sama dengan keluar ditambah keluar ini. Ya. Atau VM plus 1 sama dengan LN min W. Kemudian kalau neraca massa komponennya, maka VM plus 1 dikalikan YM plus 1 sama dengan LM dikalikan XM dikurangi W dikalikan XW. Nah, ini kalau ini dipindahkan VM plus 1-nya ke kanan, maka YM plus 1 sama dengan LM dikalikan XM dibagi VM plus 1 dikurangi W dikalikan XW dibagi VM plus 1. Ini adalah garis operasi pada bagian enriching. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, tapi ini agak sulit. Ya, agak sulitnya itu karena mengukur LM, mengukur XM, ya, mengukur kecepatan alir turun dari cairan di sini, dan konsentrasinya itu sulit. Termasuk VM plus 1, dari yang ke atas ini uapnya, konsentrasinya, rate-nya berapa, itu sulit mengukurnya. Yang bisa diukur hanya W dan XW saja. Sehingga sulit ini untuk menggambar atau mendapatkan persamaan yang benar itu sulit. Karena yang diukur ini yang harus dimasukkan satuan besaran-besarannya sulit diukur. Tapi ya harus ditulis pokoknya. Persamaannya seperti harus ditulis. Nantinya gambarnya itu sebetulnya seperti ini ya. Dari bagian XW ditarik ke atas dengan slope-nya sekian, itu merupakan garis operasi pada bagian enriching. Nah, untuk mengatasi supaya ini bisa digambar, karena ini sulit digambar ya, didapatkan harga ini sulit, slope-nya ini, maka sekarang ada yang bagian ketiga yang ini, yang diperhitungkan, yaitu pengaruh kondisi feed. Jadi pada waktu feed itu masuk, itu bisa feed dalam keadaan dingin, cair semua dingin gitu ya. Kemudian bisa dalam keadaan hangat atau agak panas begitu. Bisa dalam keadaan sudah mendidih atau sebagian menjadi uap, sebagian masih cair. Atau semuanya yang dimasukkan adalah yang sudah cair, uap. Ya, sudah uap, misalnya dipanaskan dulu menjadi uap baru dimasukkan ke kolom. Itu bisa jadi. Ya. Kondisi feed berpengaruh pada aliran VM pada bagian stripping dan VN pada bagian enriching. Jadi ini feed itu kalau sudah dalam keadaan atau masih dalam keadaan dingin, maka itu akan turun semua. Ya. Sehingga harga VM-nya juga akan kecil. Kemudian kalau sudah dalam keadaan
uap waktu dimasukkan di feed, maka VM-nya akan menjadi besar, ke atas semua ya, ke atas. VN-nya juga akan menjadi besar. Itu akan berpengaruh terhadap garis-garis enriching dan garis operasi pada bagian stripping. Pengaruh kondisi feed ini dinyatakan dalam besaran Q yang didefinisikan sebagai panas yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol feed pada kondisi masuk dibagi dengan panas laten molar dari feed. Persamaannya adalah ini. I sama dengan HV min HF dibagi HV min HL. Jadi HV itu ada entalpi feed pada dew point. Jadi maksudnya entalpi pada waktu dia mau mengembun. Jadi pada vapor tapi mau mengembun. Kemudian HF ada entalpi feed pada kondisi masuk. Ini bisa MCPDT dan sebagainya nanti. Kemudian HL itu entalpi feed pada boiling point. Jadi entalpi feed tadi pada waktu mau menguap, mau mendidih ya, pada waktu mendidih. Kalau yang HV itu pada waktu mau turun mengembun. Jadi kondisinya adalah vapor atau uap yang mau mengembun. Kalau HL itu liquid yang mau menguap, yang mendidih ya, mau menguap. Dari rumusan ini, bila feed masuk berupa uap jenuh pada kondisi dew point, maka harga Q-nya sama dengan 0. Jadi karena HF sama dengan HV. Ya. Jadi kalau feed-nya itu berupa uap jenuh, maksudnya uap itu yang sudah mau turun menjadi cairan, maka HF-nya sama dengan HV. Kalau HF sama dengan HV, maka ininya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 0. Bila feed masuk berupa uap jenuh pada kondisi boiling point, di uap yang menguap ya, cairan yang menguap ya, maka Q-nya sama dengan 1. Karena HV sama dengan HL. HF sama dengan HL. HF sama dengan HL, maka ini harganya sama dengan 1. Kemudian bila feed masuk berupa uap lewat jenuh, superheated, maka Q-nya akan lebih kecil 1. Karena HF lebih besar daripada HV. Jadi kalau uapnya itu uap yang superheated ya, kering, uap kering, lebih dari saturated steam, maka HF-nya akan lebih besar daripada HV, karena HF lebih besar daripada HV, maka Q-nya akan lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 0, jadi minus berapa begitu. Sedangkan bila feed masuk berupa liquid dingin, maka Q-nya kurang dari 1, karena HF lebih kecil daripada HL. Jadi HF-nya itu lebih kecil daripada HL, maka Q-nya akan menjadi lebih dari 1. Sedangkan bila feed masuk berupa campuran uap dan cair, sebagian uap dan sebagian cair, maka harga Q antara 0 dan 1. Ini nanti digambarkan dengan garis seperti ini. Ini di bagian feed tadi, di feed plate atau stray yang ada feed-nya, itu F-nya masuk, kemudian sebagian menguap sebagai VN, sebagian turun sebagai LM. Ya, LM. Neraca masanya LM sama dengan LN plus QF. Ya. Plus QF, jadi QF. LM
sama dengan ln plus qf. Ini ditambah dengan yang masuk ini sama dengan ini. Kemudian Vn plus Vn sama dengan Vm plus 1 min qf. Jadi Vn yang di atas ini sama dengan Vm ditambah 1 min qf. Ada dua neraca massa di sini. Dari persamaan 11.46 dan 11.410 dapat ditulis yang tadi, yang di atas tadi, itu Vn dikalikan Y sama dengan ln dikalikan X plus D dikalikan XD, Vm dikalikan Y plus Lm dikalikan X sama dengan W, XW. Kalau di mana harga X dan W dan Y adalah titik perpotongan antara garis operasi pada bagian enriching dan garis operasi pada bagian stripping. Bila persamaan 11.417 dikurangi dengan persamaan 11.416, ini dikurangi ini, maka diperoleh Vm min Vn dikalikan Y sama dengan Lm dikurangi Ln dikalikan X dikurangi DXD plus WXW. Menjadi persamaan 11.418. Substitusi persamaan 11.414 persamaan 11.414 yang ini dan persamaan 11.415 ini ke persamaan ini 11.418 diperoleh Y sama dengan Q dikalikan X per Q dikurangi min 1 dikurangi XF per Q min 1. Jadi ini di persamaan ini dan 11.414 itu dimasukkan ke persamaan 11.418 akan diperoleh ini. Nah, garis ini kita sebut sebagai garis key line atau garis key line. Jadi boleh dikatakan Y sama dengan Q per Q min 1 dikalikan X plus XF per Q min 1. Y sama dengan A dikalikan X plus B. A-nya adalah Q per Q min 1 dan B-nya adalah XF per Q min 1. Q per Q min 1 itu adalah slope-nya, dan XF per Q min 1 itu adalah intercept-nya. Di mana plotnya seperti pada gambar di bawah ini. Dengan slope Q, yang intercept, ini. Jadi gambar key line-nya itu seperti ini. Nanti tergantung harga suhunya, suhu masuknya. Kalau suhu masuknya sekian, maka key-nya seperti apa, itu akan didapat gambar-gambar seperti ini. Untuk menghitung jumlah sticks atau tray teoritis secara keseluruhan pada distilasi fraksinasi, maka dua garis operasi pada bagian enriching dan garis operasi pada bagian stripping, dan garis key diplot dulu pada kurva XY, lalu baru ditarik garis horizontal dan vertikal yang mengenai garis kesetimbangan XY dan kedua garis operasi tersebut, seperti pada gambar ini. Jadi tadi kita cari garis operasi pada bagian enriching, jadi ini dulu, ke bawah ini. Kemudian kita cari garis operasi pada bagian stripping, yang dari XY ini ke atas, dan kita cari garis key line, key ini. Perpotongannya itu selalu di satu titik, 3 garis ini, ya di sini, di titik ini. Nanti tergantung perhitungannya apa, ini nanti agak landai begini, yang ini agak lurus begini, bahkan ketemunya di sini dan sebagainya, nanti tergantung pada keadaan. Dari situ, dari garis ini tadi, kemudian kita
tarik garis horizontal, vertikal, horizontal, vertikal, horizontal, vertikal, dan seterusnya. Ini adalah jumlah plate teoritisnya. 1, 2, 3, 4 ini. Jadi begitu cara untuk menghitung atau mendapatkan stick atau plate teoritis dari distilasi fraksinasi. Intinya adalah kita membuat garis kesetimbangan dulu, ini garis kesetimbangan, X dan Y, ya. Kemudian mencari garis operasi pada bagian enriching, mencari garis operasi pada bagian stripping, kemudian dari perpotongan itu kita ambil yang memotong GXF, ya, itu garis operasi, garis keyline. Pokoknya 2 garis diketahui, maka yang satu langsung dipotongkan. Yang mudah, seperti saya katakan tadi, itu adalah mencari garis operasi pada bagian enriching yang didasarkan pada harga L dan D tadi. R itu sama dengan L per D, jadi reflux rasio itu sama dengan L atau yang direflux dibagi dengan D atau yang destilat yang di produk. Begitu L dan D tahu, R didapat, dimasukkan ke persamaan garis operasi pada bagian enriching, maka slope-nya bisa diperoleh atau intercept-nya diperoleh di sini. Itu garis operasi pada enriching. Kalau kita memasukkan garis operasi pada bagian stripping agak sulit, ya, karena tadi saya katakan misalnya harga VM, LN, dan sebagainya itu sulit didapatkan. Sehingga yang ini biasanya mengikuti. Yang ini yang bisa, yang keyline ini. Yang keyline ini didasarkan pada suhu feed. Kalau suhunya sekian, itu keadaannya apakah masih dingin, cair semua, apakah sudah menjadi uap, dan sebagainya. Q sama dengan HV min HF per HV per min HL. Data-data itu bisa didapatkan dari tabel-tabel. Steam tabel misalnya itu ada. Ya. Dari HV, HF, HL, kemudian harga Q-nya didapatkan, kemudian dari Q yang didapatkan dimasukkan ke persamaan Q lain, yang seperti ini, maka slope-nya bisa didapat atau intercept-nya bisa didapat. Digambar di ini. Ya. Jadi ini, dapatkan ini. Setelah garis operasi pada enriching, bagian enriching didapat, key lain didapat, perpotongannya ditarik ke XW, ini sudah merupakan garis operasi pada bagian enriching. Setelah didapatkan 3 garis ini, kemudian kita tarik garis horizontal, vertikal, dan seterusnya, maka bisa kita hitung jumlah stage teoritisnya. 1, 2, 3, 4. Tapi ini nggak sampai 4 ini. Kalau seperti ini ngitungnya mungkin 3,7 atau 3,7 ya, 3,7 barangkali ini. Karena XW-nya pas di sini. Ya. Itu adalah menghitung state teoritis dengan metode McGill. Pada intinya, untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal perhitungan jumlah tree atau state teoritis pada proses distilasi fraksinasi, tahapannya adalah siapkan kurva XB, XY, hitung slope atau intercept dari garis operasi pada bagian enriching, lalu diplotkan, hitung slope atau intercept pada garis operasi pada bagian stripping, lalu diplotkan, hitung slope dan dari garis keyline, ini juga slope atau intercept sebenarnya, atau intercept dari garis key atau keyline, lalu diplotkan, kemudian hitung jumlah tree dengan menarik garis horizontal dan vertikal mulai dari XD sampai XB.
Dengan catatan, langkah 3 dan 4 bisa dilakukan salah satu saja, seperti saya katakan tadi. Langkah ketiga itu kan menghitung operasi, langkah 3 itu menghitung garis operasi pada bagian stripping, yang sulit tadi untuk dapat datanya. Maka mungkin salah satu saja, yang keempat saja yang didapat. Jadi misalnya langkah 3 dilakukan, maka langkah 4 garis B tinggal menarik garis pada perpotongan antara langkah 2 dan langkah 3 ke perpotongan XF dan garis horizontal. Atau bila langkah 4 yang dilakukan, maka langkah 3 atau garis operasi pada bagian stripping tinggal menarik garis pada perpotongan antara langkah 2 dan langkah 4 ke perpotongan SW dan garis diagonal. Jadi saya sarankan kalau untuk menghitung jumlah state teoritis ini, itu yang pertama adalah siapkan kurva XY, kemudian cari garis operasi pada bagian enriching, cari garis operasi pada bagian key atau garis operasi key, garis key maksudnya. Lalu nanti yang garis operasi pada bagian stripping itu mengikuti. Setelah itu maka bisa dihitung jumlah stage-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ronald, barangkali? Ada pertanyaan dari saudara-saudara? Belum? Masih belum, Pak. Oke, dibaca dulu. Terus saya beri tugas ini. Saya beri tugas seperti yang saya tuliskan di sana tadi. Dijelasin 4. Oh, belum. Saya teruskan dulu ya. Ada tugas di distilasi 3 tadi sebetulnya. Distilasi 3 itu ada tugas. Tugasnya adalah cari artikel tentang distilasi dari buku teks, jurnal, dan internet, dan buat sarinya, disarikan. Ya. Jadi buat resumenya. Misalnya distilasi itu apa, kemudian jenis-jenisnya apa, kemudian mungkin penggunaannya dan sebagainya. Pokoknya semuanya lah masalah distilasi, coba dicari di internet. Kemudian dibuat resume atau ringkasan. Ya. Yang kedua, dengan menggunakan program Excel, buat kembali diagram atau kurva boiling point dan kurva XY untuk sistem benzen toluen. Datanya dari tabel 11 1.1 Binoplis dan sistem etanol air. Datanya dari tabel A323 Binoplis. Jadi yang kedua ini membuat garis kesetimbangan. Yang untuk benzen toluen itu garis T lawan XY dan garis X dan Y, kurva X dan Y, itu yang benzen toluen. Sedangkan untuk yang etanol air, itu, semuanya enggak ya, di sana ya. Nanti saya lihat dulu, kalau ada suhunya, itu nanti di
Appendix A3 halaman 864. Halaman 890 misalnya. A323. Nah, carinya dulu. Lah ini 323. Ada suhunya juga. Oke. Berarti untuk yang tugas 2 ini itu sama. Yang pertama adalah membuat kurva T lawan X dan Y dan kurva XY. Maksudnya itu adalah kurva suhu lawan konsentrasi pada fase cair dan vapornya yang T lawan XY, dan kurva Y, kurva XY adalah Y lawan X. Ya. Saya teruskan sedikit saja biar selesai nanti untuk yang berikutnya cuma sedikit kok ini yang distilasi. Nah, di distilasi itu ada namanya total reflux dan minimum reflux. Yang dimaksud dengan total reflux itu adalah semua dari hasil distilasi yang bagian atas tadi itu direflux kembali, dimasukkan kembali ke kolom. Total reflux adalah keadaan di mana harga R-nya sangat besar. Artinya harga Ln juga sangat besar terhadap D. Jadi R itu sama dengan L per D. Kalau L-nya besar, D-nya kecil, maka R-nya akan menjadi sangat besar. Di sini yang dimaksud dengan total reflux itu semuanya dimasukkan kembali ke kolom sebagai reflux, sehingga D-nya sama dengan 0. Ini juga berarti semua produk atas dikembalikan ke dalam tower sebagai reflux, sehingga tidak ada produk atas yang dihasilkan. Bila harga R sama dengan tak terhingga, maka harga R per R plus 1 sama dengan 1. Artinya slope garis operasi pada bagian ending itu sampai dengan 45%. Jadi gambarnya itu tadi ya, kan slope garis operasi itu dari XD ke sini misalnya. Tapi karena ini R-nya sangat besar, maka slope-nya R per R plus 1 itu sama dengan 1. Artinya itu ke sini, seret gini. Artinya garis operasi pada bagian edge adalah 45 derajat. Ini. Sehingga untuk menghitung jumlah bed atau trade teoritis untuk proses distilasi dengan total reflux, seperti pada gambar 11.4.10. Pada gambar ini, hasilnya merupakan jumlah trade teoritis paling kecil atau minimum dibanding apabila menggunakan reflux rasio yang lebih kecil dari saat terhingga. Jadi kalau seperti ini, itu maka jumlah
T-nya itu minimum. Ya. Kalau misalnya tadi ada yang garis ke sini, kemudian ada garis ke sini, itu mungkin hasilnya akan lebih banyak daripada yang gambar ini. Perhitungan jumlah tray teoritis untuk proses distilasi fraksinasi dengan total reflux juga bisa dihitung menggunakan rumus dari Fenske. Jadi persamaan ini. Oh, persamaannya bukan ini ya. Persamaannya ada di Jean-Koplis, persamaan 11,423 dengan alfa AV sama dengan ini, alfa 1 ini, dan alfa W ini. Ya, itu aja. Nanti dicari persamaan 11,423. Itu adalah total reflux namanya. Semuanya di reflux, tidak ada hasilnya. Kemudian yang kedua adalah minimum reflux ratio. Minimum reflux ratio itu berarti sepertinya tidak ada yang direflux, tidak ada yang dikembalikan ke tower. Semuanya diambil sebagai produk. Itu seperti kita menggunakan distilasi jenis flash distillation ya, flash distillation. Minimum reflux ratio adalah reflux ratio di mana dengan reflux ratio tersebut menyebabkan perhitungan jumlah T teoritisnya menjadi tak terhingga. Di gambarnya itu seperti ini. Karena ini menjadi tak terhingga ini. Kecil ini Pak. sulit. Dalam. Apakah Bapak belum share screen ya? Di sini Oke. tidak terlihat. Saya salah berarti. Baleni. Oke, saya baleni berarti ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, jadi kembali lagi ke total reflux. Yang dimaksud dengan total reflux adalah kalau di gambar yang awal tadi itu ada reflux ratio L per D. Kalau total reflux berarti semuanya direflux. Tidak ada produk D-nya. Ya. Di total reflux ada keadaan di mana harga R-nya sangat besar, artinya harga Ln juga sangat besar terhadap D. Jadi ini tuh boleh dikatakan tidak ada D-nya lah, D-nya sama dengan 0. Sehingga harga R-nya itu tak terhingga. Ini juga berarti semua produk atas dikembalikan ke dalam tower sebagai reflux, sehingga tidak ada produk atas yang dihasilkan. Bila harga R tak terhingga, maka R per R plus 1 itu sama dengan 1. Artinya slope garis operasi pada bagian ending adalah 45 derajat Celcius. Kalau digambar itu seperti ini. Tadi pada bagian ending itu kan yang ini ya, dari sini. Kalau tadi gambarnya mungkin seperti ini, seleret begini, ada slope-nya, ada intercept-nya. Nah, kalau yang total reflux itu slope-nya ini sama dengan garis ini, garis 45 derajat ini, ya, seleret begini. Nah, sehingga ngitung tray atau stage-nya itu ya tinggal seperti ini. Tidak ada garis operasinya ini. Garis operasinya itu berimpit dengan garis diagonal ini, 45 derajat. Itu adalah yang total reflux. Kemudian ada minimum reflux. Minimum reflux itu adalah rasio, reflux rasio di mana dengan reflux rasio tersebut menyebabkan perhitungan jumlah tray teoritisnya menjadi tidak terhingga. Ini gambarnya seperti di bawah ini nanti ya. Hal ini berhubungan dengan aliran uap di dalam kolom atau tower. Dari persamaan Rm sama dengan Ln per D, bila Rm harganya minimum, maka harga L juga minimum atau L sama dengan 0. Artinya hampir semua produk atas dikeluarkan sebagai distilat, tidak ada yang dikembalikan sebagai reflux.
Jadi ini tidak ada reflaknya, semuanya diambil sebagai produk. Makanya saya katakan tadi seperti flash distillation. Kemudian dari Fig 11.4.11 ya di bawah ini tampak bahwa R per R plus 1-nya itu sama dengan ini di mana titik X dan Y disebut sebagai pinch point, di mana garis operasi enriching dan garis operasi steeping berpotongan tepat pada garis kesetimbangan. Jadi kalau kita menggunakan minimum reflux, itu gambarnya seperti ini. Garis operasi pada bagian enriching dan garis key itu bertemu pas di titik garis kesetimbangan di sini, ya di sini. Sehingga kalau kita ngitung jumlah plate-nya itu agak sulit. Ini tambahin tambah sama kecil besar ini. Ini yang kecil-kecil ini yang sulit dihitung, ya. Sehingga jumlah stage-nya kalau dengan seperti ini itu seperti tak terhingga. Ini yang di sini tak terhingga, ya. Itu adalah untuk minimum reflux ratio. Nah, sebetulnya yang efektif itu yang berapa? Reflux ratio berapa yang efektif? Itu dari teoritis itu ternyata secara teoritis operasi distilasi fraksinasi dengan total reflux membutuhkan jumlah tray yang minimum, tetapi produknya juga minimum, atau bahkan tidak menghasilkan produk sama sekali. Sedangkan operasi dengan minimum reflux ratio membutuhkan jumlah tray yang sangat besar, banyak sekali traynya, tak terhingga ya. Sehingga distilasi fraksinasi biasanya dioperasikan dengan reflux ratio antara kedua keadaan ekstrim tersebut. Banyak kasus mengambil reflux ratio antara 1,2 sampai 1,5 kali minimum reflux ratio-nya. Jadi biasanya reflux ratio disarankan itu kira-kira 1,2 sampai 1,5 kali minimum reflux ratio. Ya, nanti dilihat saja di soal-soal yang ada di Jinkoplis atau di buku yang lain, biasanya kita menggunakan reflux ratio itu berapa dan sebagainya, itu di sana ada. Itu tentang reflux ratio. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi tray. Ada 3 di sini. Pada pembahasan tentang tray atau state teoritis yang lalu, kita berasumsi bahwa uap yang naik pada suatu tray berkesetimbangan dengan cairan yang turun pada tray tersebut. Jadi secara teoritis memang begitu, idealnya seperti itu. Bila waktu kontak dan tingkat percampuran kedua aliran uap dan cairan pada tray tersebut tidak cukup optimal, maka keadaan kesetimbangan tersebut juga belum atau tidak tercapai. Akibatnya, efisiensi tray pada keadaan tersebut tidak mencapai 100%. Artinya pada keadaan atau kondisi aktual, diperlukan tray atau stage yang lebih besar atau lebih tinggi dari pada tray teoritis hasil perhitungan. Disinilah diperlukan perhitungan efisiensi stage atau tray. Ada 3 jenis efisiensi, yaitu overall tray efficiency. Didasarkan pada perhitungan tray pada keseluruhan kolom atau tower. EO, overall efficiency, sama dengan jumlah tray ideal atau teoritis, dibagi jumlah tray aktual. Jadi yang kita hitung tadi adalah yang ini, jumlah tray teoritis atau ideal ini, sedangkan jumlah tray aktualnya adalah yang ada di alat yang sebenarnya. Nah, biasanya jumlah tray aktual itu lebih besar daripada yang teoritis, selalu itu. Jadi kalau kita dalam perhitungan teoritis itu didapatkan jumlah tray teoritisnya 5 misalnya, maka mungkin yang ada di aktualnya ada 10 atau 12 gitu. Sehingga efisiensinya adalah 5 dibagi 10, hanya 50%. Misalnya seperti itu. Contoh dari hasil perhitungan
teoritis diperoleh jumlah T 8. Sedangkan efisiensi overall-nya 60%, maka jumlah T aktualnya adalah 13,33. Ini teoritisnya itu 8, sedangkan ininya 0,6, 60%, maka T aktualnya adalah sekian. Kemudian ada Murphree Tree efisiensi. Efisiensi tree Murphree namanya ya, penemunya ini. Penemunya namanya Pak Murphree. Yaitu efisiensi tiap tree yang diperhitungannya didasarkan pada konsentrasi rata-rata fase uap masuk dan keluar tree tersebut. Jadi ini efisiensi tree efisiensi, Murphree tree efisiensi itu efisiensi pada tiap-tiap tree. Jadi pada tiap-tiap tree, tetapi didasarkan pada konsentrasi rata-rata fase uap masuk dan keluar tree tersebut. Jadi di masing-masing tree. EM sama dengan YN min YN plus 1 per Y bintang N dikurangi YN plus 1. Kalau di gambar itu YN itu adalah yang masuk misalnya ya, YN plus 1 yang turun misalnya seperti itu. Di konsentrasi zat A pada uap yang keluar yang masuk ke tray tersebut, jadi masuknya, sedangkan YN plus 1 yang keluar, yang di atasnya. Dibagi YN bintang. YN bintang ini itu adalah yang berkesetimbangannya, diambilkan dari kurva kesetimbangan. Jadi pada waktu YN itu misalnya 0,1 misalnya, maka YN bintangnya berapa itu diambilkan dari kurva kesetimbangan. Harga YN plus 1, dan YN bintang adalah komposisi konsentrasi uap rata-rata yang berada pada tray ke N, seperti ditunjukkan pada Fig 11,51. Ini coba nanti dilihat di Inkoplis ya. Jadi kalau YN didapat, YN plus 1 didapat, YN ini dicari dari kurva, maka harga EM ini bisa dihitung. Kemudian yang terakhir adalah poin efisiensi, atau disebut juga lokal efisiensi. Adalah modifikasi dari Murphree efisiensi yang lebih akurat lagi, yaitu didasarkan pada konsentrasi fase uap lokal yang masuk dan keluar tray. Ini bedanya EMP ini sama dengan Y aksen N, YN aksen dikurangi YN plus 1 aksen dibagi YN per YN plus 1 aksen lagi. Bedanya adalah ini. Aksennya, ada aksennya ya. Harga YN aksen, kalau YN tadi seperti tadi, dan YN plus 1 aksen adalah komposisi konsentrasi uap lokal yang berada pada tray ke N, seperti ditunjukkan pada Fig 11,51. Hampir sama dengan ini, cuma di sini ada aksennya ini. Nah, yang aksen itu yang mana nanti dilihat di grafik atau kurva yang ada di Fig 11,51. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Ini sudah tuntas untuk distilasi, tapi saya beri catatan bahwa yang paling penting tadi itu adalah yang di distilasi 3 tadi, ya, yang menghitung plate atau state teoritis berdasarkan metode McGill. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tinggalkan.
tolong tugasnya tadi yang saya berikan di slide, di silasi 3 itu dikerjakan. Nanti minggu depan lah ya, hari Rabu minggu depan itu saya minta sudah, atau mungkin besok aja ya, besok nggak apa-apa, besok dikerjakan. Kita kan ketemu lagi besok ya. Ya, besok ketemu, itu coba dikerjakan. Atau coba kerjakan dulu, nanti besok kita bicarakan bareng-bareng. Ya. Untuk yang tugas 1, tolong itu dicari di internet. Kalau yang tugas 2, itu yang kita bicarakan bareng-bareng barangkali besok ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih perhatiannya. Saya minta maaf apabila ada yang kurang jelas, kurang dipahami, nanti coba ditanyakan langsung, nggak apa-apa, besok. Oke, terima kasih. Saya minta izin meninggalkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama, oke.